Hey, halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Untuk video kali ini adalah part ketiga, jadi masih satu rangkaian dengan eh, video yang pertama dan kedua, yaitu tentang aplikasi untuk navigasi di laut. Dan ini gratis, guys. Begitu, jadi tetap ikutin saja. Baik, jika sebelumnya kita membahas tentang SAS Planet, jadi SAS Planet itu tidak hanya untuk navigasi di laut, tapi juga dia bisa digunakan untuk mendownload peta-peta yang mungkin untuk kebutuhan apa ya, untuk kebutuhan survei geologi mungkin, atau ya lain banyak lah ininya, fungsinya. Jadi rencana perkotaan mungkin melihat, uh, jadi peta yang dulu itu lebih detail begitu ya. Ada azimuth circle-nya ya. Jadi kemarin kita membahas tentang penggunaan SAS Planet gitu, kemudian dikoneksikan dengan GPS menggunakan GPS HP yang tersambung dengan Bluetooth handphone. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan OpenCPN. Jadi OpenCPN ini di OpenCPN ini digunakan untuk lebih ke navigasi di lautnya begitu. Jadi jika mendownload OpenCPN, silakan diinstal di link deskripsi video pertama. Silakan diinstal. Nah, kemudian nanti ada peta juga, peta bawaannya. Untuk petanya itu peta dasar lah. Peta dasarnya CM93, kalau tidak salah itu diupdate 2007 ya, 2007 diupdate. Kemudian baik, di sini saya akan coba. Jadi setelah diinstal, kemudian untuk memasukkan petanya itu ada di sini di tools option. Di tools, kemudian option, atau di sini icon gerigi ini ya. Kemudian chart. Nah, di sini kita masukkan directory tempat chartnya. Tempat chartnya berada di directory mana. Kemudian ini kita coba di sini ya. Ini kita hapus. Nah, jadi peta dasarnya yang akan muncul seperti ini. Jadi peta ini peta tahun 2000, terakhir diupdate kayaknya 2007 sepertinya terakhir diupdate. Nah, jika menggunakan peta dasar ini, maka lokasi yang kita dapatkan itu tidaklah akurat. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita zoom ini ya, lokasi kita sekarang nah, ini berada di daratan, padahal lokasi kita seharusnya berada di sini, berada di ujung. Baiklah, jadi dari awal kita coba untuk membuat koneksi ini ya, untuk GPS-nya ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada nama-nama kapal, ada Sabuk Nusantara, ada Petro Ocean. Ini data yang didapatkan dari AIS, Automatic Identification System. Jadi bisa digunakan di OpenCPN. Jadi fungsinya sudah, menurut saya sih sudah hampir sama dengan EGDIS yang harga 80 jutaan. Di sini kalian bisa gunakan gratis. Baik, jadi setelah diinstal masih posisi kosong, belum ada peta sama sekali. Kita coba untuk koneksikan dengan HP-nya. Jadi sebentar.
GPS. Jadi untuk di OpenCPN ini agar tidak bentrok datanya antara OpenCPS dengan SAS Planet, saya menggunakan dua aplikasi yang sebenarnya dikembangkan oleh orang yang sama. Jadi di sini ada Bluetooth GPS out dan Net GPS. Yang Bluetooth GPS kemarin sudah kita bahas untuk penggunaannya di SAS Planet. Kemudian yang hari ini kita gunakan adalah Net GPS. Gitu. Jadi jika menggunakan Net GPS ini untuk settingannya bisa kita buka di option. Nah, di sini ada connection. Kemudian ini sudah saya buat ya sebelumnya. Nanti kita coba buat dari awal. Baik. Baik, untuk pembuatannya kita setting dulu di handphonenya. Jadi di handphone. Ini kita buka Net GPS, dia akan langsung loading GPS-nya dari satelit. Nah, di sini ada server detail ya. Jadi di handphonenya sendiri untuk setting output GPS. Jadi di sini tapi tipenya adalah tipe yang menggunakan WiFi. Jadi jika menggunakan WiFi itu kita tinggal setting TCP-nya berapa, modenya TCP, kemudian portnya port 6000. Ini bisa diganti-ganti. Kemudian statusnya nanti ini masih belum running. Jika kita running, kita enablekan. Itu kita setelah posisi running, nah dia running, ini data-datanya ya. Jadi IP eksternalnya seperti ini. Tapi untuk setting di aplikasi OpenCPN-nya, jadi berupa tinggal masukkan ini network, kemudian tipenya apa, TCP kita pilih seperti tadi. Kemudian untuk addressnya ini adalah alamat IP handphone kita. Jadi silahkan dicek di wireless connection di smartphone-nya, dapat IP berapa, nanti kita masukkan di sini. Kemudian data portnya tadi yang port 6000 tadi. Nah ini, jadi untuk IP-nya bukan IP ini ya, bukan IP ini, tapi IP handphone. Silahkan dimasukkan di sini. Untuk IP handphone yang saya gunakan itu yang 192.168.3.100. IP-nya saya set di HP itu untuk wireless saya dapat, saya set seperti ini. Kemudian di sini saya isikan data portnya juga saya ganti ke 6000. Kemudian tidak ada settingan yang lain. Saya rasa hanya itu saja, tinggal di apply, kemudian OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Di list atasnya ini akan muncul seperti ini. Nah, tinggal pilih saja ini, tinggal dicentang, kemudian di enable atau di apply. Ini untuk komennya hanya untuk menandakan saja, bisa diisi misalnya WiFi red Note 5 gitu ya. Nah, tinggal di apply. Ini datanya, data koneksi WiFi nya sudah tersambung di sini. Dia akan menunjukkan, ini jika bermacam-macam mode ya. Jadi ini untuk headingnya up, haluannya itu ke atas. Jadi, nah saya biasanya menggunakan yang ini saja biar nggak bingung. Lihat, ini arah utara, dan di sini terlihat banyak, ada beberapa kapal yang berada di atas daratan. Oke. Selanjutnya kita coba untuk loading map yang diekspor dari SAS Planet kemarin.
ini kemarin kita sudah coba ekspor petanya, kemudian hasil petanya kemarin kita simpan di folder untuk peta sendiri ya. Jadi ini ada beberapa peta yang sudah saya buat sendiri, maksudnya saya download, bukan saya buat ya, saya download kemudian disimpan dan diekspor ke tipe MB Tiles. Nah, jadi dimasukkan ke tipe MB Tiles. Nah, jika sudah diekspor dari SAS Planetnya, jadi kemarin untuk download petanya saya biasa menggunakan untuk zoom genap, jadi antara 8, 10, 12 dan selanjutnya lipatannya sampai maksimal kayaknya 20 itu sudah paling jelas, paling besar ya. Kalau diperbesar lagi ke 22 kayaknya masih bagus sih, tapi beberapa lokasi ada yang pecah gitu, jadi gambarnya sudah pecah. Oke, jika sudah diekspor yang dari SAS Planet seperti kemarin, itu kita di aplikasi OpenCPN-nya kita open toolsnya, kemudian ke chart. Nah, di chart ini kita tinggal masukkan directory, kemudian peta. Jadi di sini kenapa kok petanya kosong di dalam peta project, padahal kita nyimpennya di sini. Nggak usah panik, karena memang yang dipilih adalah folder. Nah, jadi folder yang dipilih, bukan filenya ya. Jadi seluruh peta yang kita download, kita ekspor dari SAS Planet itu masuk ke peta project. Kita hanya tinggal milih peta projectnya saja atau foldernya ya. Foldernya mau dikasih nama apa terserah. Jadi kita select begini, kemudian kita prepare dulu, apply, dan oke. Nah, di sini muncul dua chart. Jadi di sini ada chart timur dan chart untuk update. Jadi di sini ada dua peta ya yang saya gunakan. Nah, untuk update ini dia berada di peta atas karena kita kemarin jalannya ke sini ya. Jalannya ke sini. Jadi yang terlihat itu hanya beberapa peta saja yang sudah kita download. Kemarin di sini, sorry, di FAQ kemarin. Mana dia? Ini. Jadi kemarin itu sudah kita download hanya untuk daerah tertentu dan zoomnya juga tidak seberapa jelas. Nah, untuk di sini sendiri kita akan menggunakan, jadi bisa ditumpuk layer dan dia aplikasinya akan memilih layer yang paling besar zoomnya. Jadi misalnya di lokasi ini yang paling besar, misalnya di peta project timur, maka yang akan muncul adalah zoom yang paling jelas, yang paling besar yang bisa dicek. Nah, ini dia. Jadi ini adalah track GPS ya. Jadi terlihat di sini pergerakan kapal kemana saja, ke titik berapa saja, gitu. Untuk peta sendiri sesimpel itu ya. Jadi untuk ini jika menggunakan peta dasar, saya juga membandingkan dengan peta kertas keluaran Hydros itu tahun 2007 kalau nggak salah, terakhir diupdate. Itu dia sama seperti ini. Jadi kita proyeksi jalannya itu berada di daratan, sementara untuk realnya kita sudah bedanya jauh sekali. Nah, ini bedanya jauh sekali, titik koordinatnya sama, tapi untuk proyeksi di peta kertasnya itu juga sangat jauh.
Nah, jadi silahkan teman-teman gunakan untuk bernavigasi di laut, nggak perlu beli alat yang 80 juta. Ya kalau mau beli ya nggak apa-apa sih kalau ada duitnya, tapi menurut saya kalau ada yang lebih murah, teknologinya kita bisa gunakan gratis juga, hanya perlu menambahkan beberapa alat, kenapa enggak gitu kan. Jadi di sini saya hanya menggunakan HP Redmi Note 5 untuk sumber GPS-nya, kemudian untuk lain-lain hanya komputer. Ini pun yang saya gunakan adalah komputer bekas, komputer second gitu. Nah, kemudian saya juga berencana nanti akan membuat, saya nyari-nyari alat yang bisa menangkap sinyal AIS ya. Jadi yang ada di kapal, yang ada di aplikasi saya saat ini itu peralatan AIS-nya adalah, jadi kemarin nyari-nyari di gudang, ada nemu alat, tapi ya gitu, kita coba nyari-nyari alat, kita colok-colokin, ternyata masih bisa nyambung gitu dengan perangkat AIS. Nah, jadi setelah muncul AIS-nya, di sini akan muncul data-data kapalnya ya, mesinnya, kemudian kelasnya, course dan lain-lain, bearing, posisi kapalnya dari kapal kita akan muncul begitu. Nah, saya rasa cukup sekian. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Tinggalkan pesan, jangan lupa like, share, subscribe video saya. Begitu. Baik, terima kasih, sampai jumpa.